Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LJ News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Bersama saya Saidatul Mardia, inilah berita selengkapnya. Tepat pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita bersama Bapak Dr. Adi Kusuma di lantai 3 Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pembelajaran dimulai pukul 16 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Baiklah pemirsa, seperti biasa, sebelum memulai ke pembahasan, kita dibiasakan untuk melakukan praktek reportase yang mana pada hari itu dipraktikan oleh kelompok 6, yaitu Hima Konita sebagai presenter, kemudian Fajri sebagai reporter, Aisyah Najla sebagai narasumber, dan Nur Atifah sebagai kameramen. Kelompok 5 mengangkat berita tentang bimbingan teknis KPPS. Pemirsa, dilanjut dengan berita tentang pembahasan yang mana langsung dibahas oleh kelompok 6 yang berjumlah 4 orang, yaitu ada Gamarasa Abdul Aziz, Putri Asifah, Zulfa, kemudian Siti Nur Aini, yang menjelaskan tentang menyelami dunia jurnalisme investigasi. Kelompok 6 ini dimoderatori oleh Saudara Gamarasa Abdul Aziz yang memandu jalannya presentasi pada saat itu. Presentator pertama yaitu Putri Asifah Azhara yang menjelaskan tentang sifat-sifat berita yang mana berita investigasi, yang mana sifat-sifatnya daripada berita investigasi ini. Yang pertama adalah dalam, kedua independen, yang ketiga sistematis, dan yang keempat mendorong perubahan sosial. Dilanjut dengan presentator kedua yaitu Saudari Zulfa Sofia Tunja yang menjelaskan tentang jenis-jenis investigasi, yaitu pertama investigasi jurnalistik. Investigasi ini mengungkap kebenaran yang tersembunyi atau belum diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang kedua investigasi forensik yang berfokus pada pengumpulan dan analisis bukti-bukti fisik dalam suatu kasus hukum untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, investigasi ilmiah yang menyelidiki fenomena alam atau kejadian tertentu dengan pendekatan ilmiah dan metodologis. Yang keempat, investigasi internal yang mana mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah internal seperti kecurangan keuangan, pelanggaran kode etik, atau kebocoran informasi. Yang kelima, investigasi sosial yang berfokus pada isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Yang keenam, investigasi ekonomi yang bertujuan untuk menelusuri fenomena atau kejadian ekonomi seperti praktik monopoli, pencucian uang, dan juga korupsi ekonomi. Yang ketujuh, investigasi keamanan yang mana investigasi ini mencakup kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan negara baik dalam bentuk fisik maupun digital. Yang terakhir, investigasi akademis yang mana dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan dan keilmuan. Zulfa juga menjelaskan tentang tujuan daripada investigasi berita, itu ada 4, yaitu yang pertama mengungkap fakta yang disembunyikan, kemudian yang kedua ini muara baik yang terwakili, dan yang keempat meningkatkan publik tentang isu yang kompleks. Selanjutnya pembahasan ketiga dibahas oleh Saudara Gamarasa Abdul Aziz yang menjelaskan tentang struktur penulisan berita investigasi, yang mana dalam penulisannya ada 10 struktur, yaitu yang pertama lead atau pembukaan, kedua pendahuluan, ketiga metodologi, keempat fakta dan temuan, kelima analisis, yang keenam penyampaian konteks, yang ketujuh konfirmasi dan yang terverifikasi, dan yang kedelapan kesimpulan, sumber dan bukti, yang terakhir itu adalah follow up dan tindak lanjut.
Pembahasan keempat dibahas langsung oleh Saudari Siti Nurainia menjelaskan tentang tahapan jurnalisme investigasi, yang mana tahapannya tidak jauh beda dengan berita-berita yang lainnya, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Baiklah pemirsa, pembahasan tadi mengakhiri pemberitaan kali ini. Saya Saidatul Mardia pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.